Halo fighters, jumpa lagi di Fight Things bersama saya Mustadi Aneta. Lama nggak sharing, tapi sekalinya sharing pastinya daging semua. Kali ini saya akan membahas 5 guard dalam boxing yang wajib kalian tahu. Kenapa wajib? Karena satu sama lain akan berhubungan dan saling mendukung. Jika kalian mahir memerankan kelima guard tersebut di dalam pertarungan, maka Anda akan memiliki pertahanan tingkat tinggi yang akan sulit ditembus lawan. Fighters, ayo kita bahas satu persatu. Tapi sebelum lebih jauh, buat kamu yang baru mampir, sempatkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya video-video keren dari saya yang lainnya bisa mampir ke beranda kamu. Oke, tipe guard yang pertama adalah close guard. Close guard itu seperti ini. Bisa dibilang close guard adalah basic guard atau standar guard, yaitu sebuah kuda-kuda standar, pertahanan standar untuk melakukan pukulan. Kelebihan dari guard ini adalah memiliki stance atau kuda-kuda yang stabil. Kemudian dari sini mudah melemparkan pukulan. Ya, lihat. Jadi posisinya adalah kira-kira ada di depan mulut, ya, ada di bawah hidung. Tangan belakang di samping rahang kanan, yang tangan kiri ada di depan rahang sebelah kiri dekat sama dagu. Nah, gaya seperti ini cocok untuk petarung bergaya in and out. Dari sini semua pukulan berasal dan dari sini kamu bisa melatih pukulanmu. Seperti ini basic guard. Perlu diingat, guard seperti ini bukan yang terbaik. Ini hanya basic guard. Dari posisi ini, dan ini bukan posisi menahan. Karena perhatikan, dari tangan ini ke atas, ini exposure. Jadi ini tempat lawan untuk memukul. Kemudian dari elbow ke bawah, ini juga terbuka. Ya, lawan bisa memukul di sini. Ketika kita dalam posisi basic guard, maka kita harus paham bagaimana cara menangkis dari sini. Nah, bisa dibilang posisi ini adalah posisi netral, 50-50. Jadi di sini gampang untuk bisa ke atas dan ke bawah. Perhatikan seperti ini. Saya menangkis ke atas, ya, ke atas, samping, atau double cover, atau saya block, ya, low block. Semua berawal dari sini. Nah, berikutnya yang kedua adalah high guard. Bedanya apa? Kalau tadi ada di bawah hidung, high guard ada di persis di atas pelipis. Ya, kalau kita memiliki tangan seperti ini seperti begini. Telapak tangan ada di pipi, kemudian jari-jari ada di atas kepala. Saya akan contohkan dengan menggunakan sarung tinju. Nah, seperti ini adalah high guard. Kelebihannya, pertahanan akan kuat di bagian atas kepala. Seperti ini. Akan kuat sekali. Nah, dari sini ada posisi aman ketika kita melakukan pukulan dekat, ya. Artinya kalau ada pukulan dekat, di situ aman untuk jual beli. Dalam posisi ini kita jadi lebih sangat agresif dan taktikal. Kemudian banyak digunakan sebagai guard penyerang atau pemancing counter. Seperti ini, saya mau menyerang, saya lebih nyaman, ya, karena saya sudah berada dalam full guard, ya. Kemudian ada kekurangannya, yaitu tidak lincah bergerak. Karena tangan saya terlalu tinggi, tidak fleksibel. Kemudian dari sini terlalu mengandalkan blocking. Ada lagi kekurangannya, tangan menjadi cepat lelah. Ya, kalau kamu lakukan ini terus, ini pasti shouldernya akan lelah, capek. Kemudian hati-hati kamu membuka badan bagian bawah terlalu banyak terbukanya. Karena kamu mementingkan atas. Nah, biasanya variasi dilakukan untuk high guard yaitu dengan memanjangkan tubuh bagian bawahnya ke belakang dan yang lebih dikedepankan adalah tubuh bagian atasnya. Nah, kemudian yang ketiga, hands down. Ya, tadi ada basic guard, high guard, sekarang hands down. Hands down defense atau guard. Nah, kok begini bisa guard sih? Iya, bisa, tetapi tidak menggunakan tangan. Kenapa tidak menggunakan tangan? Karena di sini mempunyai kelebihan, ya. Hands down itu mengandalkan hindaran. Ya. Mengandalkan hindaran, pergerakan badan dan tentunya juga footwork, ya, lebih lincah. Nah, kelebihannya dengan hands down, ya, guard atau hands down defense,
kamu akan lebih lincah dan bebas bergerak. Kemudian tetap di jarak pukul dan efektif untuk melakukan counter ya. Saya di sini ada di jarak pukul, kemudian saya efektif melakukan counter, pull back, jab, back straight, weaving, hook, weaving, hook. Kemudian tipe hands down itu mudah membuat lawan frustasi. Kenapa? Karena dia tidak menampung. Kalau saya dipukul, saya tampung, ya, saya tampung, itu ada rasa kena, pom berbalik ke tangannya. Jadi dia nggak ngerasa terlewat. Kalau dielakkan, itu yang memukul terasa lebih capek. Jadi akhirnya ini banyak membuat frustasi lawan. Kalau dipukulin banyak nggak kena. Nah, kemudian pukulan jadi tidak mudah ditebak dan akan mengejutkan. Nah, ini kan kayak kita di bawah, pom, pom, pam, 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 pam. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Cuman kekurangannya adalah tipe hands down sangat melelahkan dan menguras tenaga karena menggerakkan seluruh badan. Nah, kemudian juga tipe ini terlalu lemah untuk jual beli pukulan. Jika Anda dekat, Anda jual beli, ya ini terbuka. Ya, jadi posisi hands down saya rasa tidak cocok untuk jual beli. Cocok mungkin main lincah, in and out, kemudian tetap di jarak dengan melakukan movement, ya, dengan melakukan hindaran dan melakukan counter. Berikutnya yang keempat yaitu long guard. Long guard itu diartikan adalah pertahanan panjang. Kenapa panjang? Karena kita menggunakan panjangnya tangan. Nah, pertahanan yang digunakan untuk mengkontrol jarak lawan, ya, sekaligus membuat barikade arus pukulan lawan, ya, yang dikenal juga sebagai defensive traffic. Jadi tipe pukulannya adalah yang pertama adalah membuat jarak, kemudian melakukan barikade terhadap pukulan lawan. Misalkan saya tahu jabnya berbahaya, jalur jabnya akan saya tutup. Jalur jabnya akan saya tutup. Misalkan straight-nya berbahaya, jalur straight-nya akan saya tutup. Jalur straight akan saya tutup. Biasanya juga banyak dilakukan oleh atlet-atlet MMA untuk menghindari shoot, takedown. Jadi defensive traffic-nya digunakan untuk melihat pergerakan perubahan level. You can see the riding on the pavement. Young kids that growing up in basements. Online a whole new generation. I'ma make mine so you better. Tipe guard ini efektif untuk menahan laju penetrasi lawan, khususnya bila melawan lawan yang agresif, ya, karena kita kontrol jaraknya, dia jadi kesulitan untuk memukul. Kemudian defensive traffic tadi menutup ruang tembak bahkan sebelum pukulan bisa dilemparkan. Ya, ini juga bisa membuat lawan frustasi. Misalkan jabnya bagus, saya tutup, belum dilemparkan udah bisa ditutup. Nah, tipe guard long guard ini biasanya dikombinasikan dengan L guard. L guard itu menggunakan elbow. Long guard seperti ini maka dia akan mudah untuk melakukan elbow guard, misalkan ada pukulan siku, low, ya, bahkan untuk down parry seperti itu. Kemudian bisa juga dilakukan reverse long guard. Ya, kadang-kadang kita melakukan jab straight, boom, langsung lakukan reverse long guard. Pam pam pam, pam pam, pam pam pam, seperti itu. Jadi long guard bisa kiri, bisa kanan, itu sama saja. Kemudian ada kekurangannya, yaitu di tipe seperti ini membatasi kombinasi pukulan. Ya kan, dari sini, biasanya kita mukul dari sini, jab straight hook. Dari sini jadi jabnya jadi berkurang, kombinasinya jadi lebih terbatas karena kita terlalu bertujuan untuk melakukan guard. Dan kemudian tipe seperti ini guardnya mudah ditebak dan di counter oleh lawan karena kita terlalu monoton. Ya. Nah, yang kelima nih, ultimate, yang orang banyak tahu dan kayaknya keren, yaitu apa? Philly Shell. Philly Shell ini, ya, guard seperti ini dipopulerkan oleh Floyd Mayweather Senior, yaitu bapaknya Mayweather yang sekarang, Mayweather Junior. Yaitu tipe pertahanan yang menggabungkan antara pertahanan atas dan bawah sekaligus. Ini kan atas, ini bawah. Jadi menggabungkan pertahanan atas dan bawah sekaligus. Kalau ini basic guard 50-50, 50-50, setengah ke atas, setengah ke bawah, kosong. Kalau seperti ini, ya lebih banyak ke atasnya, dominan di atas. Kemudian, kalau ini hands down, dominan kepada pergerakan, ini bahkan tidak melakukan tangkisan. Kalau long guard, Anda hanya akan bertahan di jarak jauh. Kalau lawannya masuk, sudah beda lagi. Misalkan dia slip, masuk.
ya, atau dia weaving under, pasti ininya sudah nggak berfungsi. Orang yang melakukan long guard, kalau lawannya melewati batas dari long guardnya, dia harus tarik, ya, harus berubah ke tipe guard yang lain. Philly Shell mempunyai kelebihan, yaitu guard yang terbilang sempurna karena menutup target serang di atas dan bawah secara bersamaan. Kemudian dengan guard ini petarung lebih mudah bergerak karena ada tangan bawah sebagai penyeimbang dan kekuatan akselerasi. Tadi kalau saya bilang tangan di atas semua susah bergerak, tangan di bawah itu mudah bergerak dan lincah. Nah, di tengah-tengah ada Philly Shell, ya, seperti ini. Ini juga mudah bergerak, jadi mudah menangkis atas bawah, kemudian bergerak, pam 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 pam, ya, karena tangannya lebih fleksibel, di mana ada guard, ada akselerasi dari tangan yang di bawah. Guard seperti ini dikenal juga sebagai guard yang kuat dan efektif karena Anda bisa bertahan sekaligus menyerang. Ya, ini bertahan, menyerang, 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 pom pom pom. Ya, biasanya ini banyak digunakan sebagai counter puncher. Nah, kalau saya bilang hampir tidak ada cacat dan kurangnya karena dengan gaya ini semua aspek guard dapat dilakukan. Ya, aspek guard semua dapat dilakukan, atas, tengah, bawah, ya, body movement ada di sini semua. Tapi ya tetap aja semua guard secara single, secara guard itu sendiri pasti mempunyai kekurangan. Misalkan dia hanya efektif dalam bertahan tapi tidak efektif untuk menyerang. Kalau dia bertahan, dia bisa counter, pom, dia bertahan. Tapi kalau Anda menyerang dalam keadaan seperti ini tidak efektif. Anda menyerang dan lakukan basic guard, mungkin lawannya sudah mau KO, lawannya sudah keteteran. Anda tidak mungkin hanya menyerang dengan posisi seperti ini. Pasti Anda akan merubahnya dalam posisi yang lain, yang mudah untuk bergerak. Seperti apa? Basic guard itu paling mudah untuk melakukan serangan. Philly Shell termasuk tipe counter, ya, bukan tipe agresif dan sama membatasi kombinasi pukulan. Nah, fighters, yang tadi itu adalah sekilas tentang 5 guard yang kamu wajib tahu. Tadi saya sudah beberkan kelebihannya masing-masing. Setiap guard pasti ada kelebihannya. Nah, 5 guard tersebut akan melengkapi pertahanan kamu menjadi tangguh dan sulit ditembus. Akan tetapi saya kan juga beberkan apa kekurangannya. Tadi sekilas, nanti kalau mau detail saya pasti buat videonya satu persatu. Nah, teman-teman fighters, kalau tadi saya beberkan apa itu kelebihan dari tiap-tiap guardnya, kemudian juga ada kelemahannya, artinya setiap guardnya juga mempunyai celah kekurangan yang sehingga kamu harus mengkombinasikannya dengan hal lain. Di sini kesimpulannya adalah kamu harus memilah mana guard yang baik pada situasi tertentu dan mana guard yang baik pada situasi yang lain, sehingga kamu bisa memaksimalkan pertahanan kamu menjadi lebih baik. Nah, makanya kalau belajar jangan setengah-setengah. Melihat saja belum tentu sampai ilmunya. Ya, hampir semua petinju dunia terbaik mengadaptasi semua guard ini dengan baik dalam gaya bertarungnya. Ya, namun memang setiap petinju memiliki gaya dominannya masing-masing. Sebut saja Floyd Mayweather yang terkenal dengan Philly Shell-nya. Dalam kenyataannya, Floyd Mayweather juga melakukan penetrasi menggunakan high guard untuk menerapkan strateginya kepada lawan. Ya, yang tadi saya bilang, walaupun dia lakukan Philly Shell, ketika dia melakukan penetrasi, dia melakukan serangan, dia tidak menyerang dari sini. Ini tipe counternya dia dan dia merasa nyaman di sini. Tapi ketika dia mulai menyerang, dia angkat tangannya, dia kembali ke basic guard. Atau sometimes juga Mayweather lakukan high guard. Jadi ya nggak selamanya dia lakukan Philly Shell terus di sepanjang pertarungan, karena Mayweather itu tipe Philly Shell. Ya nggak gitu juga kan. Atau kebalikannya nih, Canelo Alvarez yang dikenal juga dengan high guard-nya. Ya, dalam keadaan terdesak pun dia juga akan menggunakan Philly Shell. Canelo itu bagus sekali high guard-nya ya. Tipe petarung yang aktif. Dia taruh di sini. Tapi ketika dia terdesak, dia pun akan melakukan Philly Shell. Ya, kemudian dia juga sangat mahir melakukan tipe guard hands down, dodging, bahkan dia melakukan dengan shoulder. Oke, fighters, jangan tiru Mayweather hanya dengan mengambil gaya Philly Shell-nya atau meniru Canelo Alvarez dengan high guard ketatnya. Kamu harus pelajari semua dan jadilah dirimu sendiri. Oke,
Jika kamu suka, like dan share video ini ke teman-teman kamu agar manfaatnya tidak putus sampai di sini. Kemudian, subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik saya lainnya. Saya Mustadi Aneta, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ciao!